janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia. Aku percaya dan berserah, ku tak akan takut. Kau Tuhan yang setia, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau sanggup Tuhan melebihi segalanya. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Keselamatan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat GKNSO yang diberkati Tuhan. Mari waktunya kita mau datang kepada Tuhan di ibadah kita pagi ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh hadir dan beribadah di pagi ini. Biarlah kami boleh datang dengan penuh ungkapan syukur kami, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam segala hal kami percaya Tuhan tetap baik. Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaannya Tuhan menyatakan bahwa baik atau tidak baik, di dalam segala sesuatu Tuhan memakai untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita katakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Sehingga kita perlu untuk bersyukur dan terus datang kepada Tuhan di dalam setiap doa dan penyembahan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku, di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu
sembah Kau, oh, ku sembah Kau, tak dapat ku balas, ku mau balas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh, ku rindu selalu menyanyi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah, oh, ku membalas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu. Sekali lagi, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, tak dapat ku balas kasih. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu ku rindu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan. Oh, oh, oh. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau, oh, Engkau baik dalam hidupku, dalam segala hal. Oh, ku sembah Kau, oh, Kau yang layak disembah. Oh, ku berkata Tuhan baik dalam hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau. Mari kita sembah Dia. Biar pujian ini menjadi ungkapan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik di dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan. Oh, ku rindu selalu menyenangkan. Benar Tuhan, kami rindu untuk selalu menyenangkan-Mu. Walaupun terkadang di dalam kehidupan kami sedang berusaha, kami sedang berjuang untuk menyenangkan-Mu Tuhan di dalam setiap waktu kami. Kami harus mengakui bahwa Tuhan Engkau tetap baik di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu oleh karena Tuhan baik di dalam keadaan kami, di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang dan bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami memuji, kami mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang baik di setiap waktu, di setiap kehidupan kami. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang juga menguatkan kami, supaya kami tetap ada di dalam kebaikan-Mu. Sehingga apapun yang terjadi, apapun persoalan yang kami hadapi, kami selalu berkata bahwa Tuhan itu baik, selalu baik dan teramat baik di dalam setiap kami.
Terpujilah namamu, kami bersyukur. Dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada yang hari ini datang dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, amin. Ada yang berulang tahun mungkin. Ada yang merasakan sesuatu yang baik sehingga dia bersyukur. Atau ada yang mengalami berkat Tuhan secara jasmani mungkin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, amin. Mari kita mau ungkapkan hati kita. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
aku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan hidup dalam keselamatan. Tak ada ku puji Tuhan, tak ada ku berikan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu terakhir ini kita di berita yang kurang mengenakan, bagaimana seorang pemimpin yang bisa tersandung persoalan sehingga diberitakan di mana-mana, dan itu merembet berbagai macam kalangan dan profesi. Dan yang kita tahu bahwa itu seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ketika persoalan itu datang, dia tidak memandang dia berpangkat, dia orang kaya atau dia orang miskin, atau dia punya profesi yang rendah, atau dia punya status sosial yang rendah atau tinggi. Tidak memandang itu ternyata. Tidak memandang dia terkenal atau tidak. Tetapi yang tahu bahwa masalah itu datang ketika kita tidak hidup sesuai, bahkan jauh dari Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita punyai itu yang mengganggu atau bahkan menghalangi kita, bahkan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sehingga kadang-kadang memang di Alkitab, di Roma 8 ayat 28 tadi berkata bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau di dalam keadaan tidak baik, Tuhan tidak dapat bekerja. Justru di dalam keadaan baiklah Tuhan bekerja, supaya Tuhan menyatakan bahwa aku ada dan memantau segala apa yang terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kembali kita kepada firman Tuhan sejauh ini menjadi pedoman, menjadi kompas, menjadi penentu, menjadi Google Map, menjadi apa saja yang menjadi penting untuk kita menjalani hidup ini. Sebab perjalanan hidup seseorang itu panjang, berarti dia butuh yang namanya arahan, sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita tidak lupa akan kasih Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini menghantar kita merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus
Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Sekali lagi, bimbinglah daku ya Yesus, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus. Kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, waktunya dikasih. Menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, tanpa Engkau di sisi kami bisa jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Kami tidak sanggup, bahkan kami bisa kehilangan nyawa kami, tidak bisa memperoleh hidup kekal. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dengan rasa syukur kami, rasa kami bergantung kepadamu, kami datang tempat ini memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kami belajar firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami semua yang ada tempat ini. Berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan, kebijaksanaan, agar bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang meneguhkan iman kami, firman-Mu yang menuntun jalan kami ke arah yang benar. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dia bibir hamba-Mu yang penuh keterbatasan kekurangan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hamba tidak mencuri kemuliaan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ternyata masih fresh, masih segar. Karena masih bisa membalas kata shalom saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini tema saya membahas tentang syarat doa yang Tuhan kabulkan. Ya, bisa ditampilkan PowerPoint saya. Saudara-saudara, sebelum saudara-saudara ke gereja atau setiap hari, berapa kali sih kita berdoa kepada Tuhan? Dari awal aja dulu tadi, sebelum ke gereja, apakah ada berdoa saudara-saudara ke tempat ini? Ada? Ya, nggak ada suara. Amin biasanya gitu kan. Terus sehari berapa kali sih kita berdoa? Siapa yang sehari sekali berdoa? Siapa yang berdoanya pas makan aja? Ada? Atau berdoanya pas mau bangun atau tidur aja? Atau semuanya? Wah, bagus kalau semuanya. Karena doa itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau orang percaya nggak pernah berdoa, wah itu bahaya hidupnya. Sangat bahaya. Dan kita akan pelajari saat ini tentang doa. Saudara-saudara, ketika saya masih umur waktu SMP, saya pernah mendoakan orang tua saya. Mendoakan orang tua saya untuk celaka. Aneh kan? Saya mendoakan orang tua saya untuk celaka karena pada saat itu ada Natal wilayah, gereja gitu. Jadi biasanya Natal wilayah itu kita pergi ke desa-desa lain untuk Natalan gitu, ibadah Natalan. Jadi asik sebenarnya kegiatan seperti itu. Dan saya nggak diizinkan orang tua untuk ikut. Ketika mereka sudah pergi, saya menangis, dengan sakit hati saya mendoakan mereka semoga celaka di jalan. Ya, betul celaka. Celaka, betul. Mereka pulang nggak sampai di acara, papa saya pulang. Kenapa pulang? Celaka. Terus dari situ saya sedih, menangis, rasa bersalah sekali. Ternyata doa itu bukan main-main. Kalau kita berdoa itu pasti ada jawabannya. Walaupun kata-katanya sederhana. Jadi berdoa itu sangat penting dan harus hati-hati. Kita harus mengerti dulu apa arti doa. Kalau kita lihat di dalam kamus, doa adalah mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, berkomunikasi, meminta petunjuk, dan juga memuji, bersyukur, serta mengagungkan. Itu isi doa, yang dimana kita memohon kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, minta belas kasihan dari Tuhan, mencari Tuhan, mengemis kepada Tuhan. Bahkan kita ada bersyukur, mengagungkan Tuhan gitu. Dan doa bukan berarti bisa ya di bawah itu, doa tidak dipandang sebagai memaksa Allah untuk bertindak, tetapi sebagai memohon agar jadilah kehendak Allah dan datanglah kerajaannya. Jadi ketika berdoa kita bukan memaksakan kehendak kita supaya Allah bertindak sesuai dengan mau kita. Tidak. Tetapi kita berdoa supaya Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Makanya next, sikap doa yang benar yang harus kita lihat sesuai dengan konteks firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab di dalam Matius 6. Kalau kita perhatikan, orang kalau mau berdoa itu harus masuk ke kamar, tutup pintu, dan berdoa. Itu sikap doa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan berdoa juga gak perlu bertele-tele dikatakan. Karena di sini kalau kita lihat konteksnya nanti tujuannya, motivasinya sudah salah. Kalau berdoa terlalu panjang-panjang dan sebagainya. Untuk mencari muka. Tujuannya supaya kelihatan bagus kata-katanya. Wah, jangan berharap doa yang panjang akan dikabulkan. Dikatakan ayat yang ke-7 kan.
Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Tidak, saudara-saudara. Kita harus tahu doa yang benar itu seperti apa. Doa yang benar adalah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Siapa yang menghafal doa ini? Kita semua pasti hafal ya. Karena udah diajarkan dari sekolah minggu doa Bapa kami. Ini yang doa paling benar. Sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan. Di mana kalau kita lihat bagian pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada di mana mengakui Yesus adalah Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak memaksakan kehendak, tetapi menyerahkan biarlah kehendak Allah yang jadi. Terus baru ada permintaan, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa yang benar. Doa yang sempurna biasa kita katakan. Next. Dan saat ini kita akan membahas di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-15. Kita udah tahu doa yang benar, tapi kita harus memiliki sikap yang benar agar doa kita bisa dijawab. Ada syarat-syaratnya agar bisa doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Mari kita buka bersama-sama. Lembaga Alkitab berjudul Pengetahuan akan Hidup yang Kekal. Ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara, kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri menurut tafsiran, walaupun di kitab ini memang enggak disebutkan siapa yang menulisnya. Kalau kitab-kitab lain katakan dari Rasul Paulus, dari ini, kalau ini enggak ada. Cuma dari gaya penulisannya seperti Yohanes gitu, murid Tuhan Yesus. Terus kalau kita lihat lagi dari kitab ini, sasarannya, tujuannya ke siapa sih? Itu kepada orang percaya. Ayat 13 katakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kepada anak-anak Allah, berarti kepada semua orang yang percaya. Walaupun dia asalnya dari Efesus, Asia Kecil. Ada yang bilang itu khusus daerah Asia Kecil dan orang-orang di Efesus gitu. Tapi di sini fokusnya ternyata kepada semua, yaitu orang Kristen, orang percaya. Dituliskanlah 1 Yohanes ini. Karena di sini ada permasalahan juga yang dimana mereka diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang palsu. Ada beberapa ayat tentang wahyu, bercerita tentang akhir zaman. Ada juga beberapa ayat diceritakan sini tentang keselamatan, tentang doktrin-doktrin. Dan di sini Yohanes juga menyinggung tentang doa. Doa yang benar seperti apa? Syarat-syaratnya. Doa yang dapat dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan melihat yang pertama di sini, salah satu syarat ialah optimis dalam keberanian kepercayaan kita. Kita harus memiliki optimis. Mari kita lihat di ayat yang ke-14 bagian A dikatakan di sini, dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya. Dikatakan di sini juga,
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Kita harus tahu, kita harus pahami doa yang efektif atau doa yang dapat dikabulkan, yaitu kita harus memiliki kepercayaan, keberanian yang dimana didasari oleh takut akan Tuhan. Makanya ayat 14 katakan, dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Harus memiliki keberanian yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Mari kita lihat selanjutnya. Agar bisa memiliki kepercayaan keberanian yang kuat, kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena ayat 13 mengatakan tadi, kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Jadi supaya bisa memiliki keberanian yang kuat karena kita sudah percaya kepada Anak Allah. Nah, di sini seringkali kita itu tidak merasa doa kita nggak dijawab karena ada penghalang yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagian A, keberdosaan merupakan penyebab kita tidak bisa datang kepada Allah Maha Suci. Banyak orang gak berani berdoa karena saya masih banyak dosa. Saya banyak rasa bersalah, gak layak saya datang beribadah. Makanya saya katakan kalau kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, kita pasti berani berdoa. Karena kita harus tahu ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah tidak ada batas lagi dengan Allah. Hidup kita sudah dikuduskan, sudah disucikan. Tapi kebanyakan orang Kristen gak paham sampai di sini. Makanya dia seringkali masih takut berdoa. Karena masih ada dosa. Terus ada tuduhan hati nurani yang menghalangi kita kepada Allah Bapa. Ya pasti di hati ini ada dorongan atau ada tuduhan. Oh kamu buat dosa loh. Gak usah berani datang ke gereja dan sebagainya. Ada tuduhan-tuduhan dalam hidup kita, makanya kita nggak berani berdoa. Jalan satu-satunya yaitu kita harus lihat bagian C, karya salib Kristus satu-satunya jalan untuk menghapus dosa. Makanya kalau kita sudah hidup dalam Yesus Kristus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berani untuk berdoa, berani untuk datang kepada Tuhan, karena sudah tidak ada halangan lagi. Dosa kita semua sudah ditebus, berani ungkapkan. Dan bagian D katakan, bagi orang Kristen kesucian didapatkan dengan pengakuan dosa kepada Kristus. Karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita datang kepada Dia ketika kita berdosa, minta ampun kepadanya. Pasti Dia ampuni, tidak mungkin enggak. Mari kita lihat dalam Efesus 3 ayat 12 katakan di sini, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Yesus, makanya kita berani. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berani datang berdoa kepada Tuhan. Setiap hari dengan penuh sungguh-sungguh, dengan optimis, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Datang berdoa kepadanya, jangan enggak, saudara-saudara. Hidup kita harus mulai dari sekarang berdoa sama Tuhan. Makanya saya tanya di awal, seberapa sering kita berdoa? Sehari berapa kali? Sebenarnya nggak perlu dihitung, doa makan, doa tidur, itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita. Dan itu sudah sering saya lakukan. Saya aja kalau mau ke gereja itu di jalan berdoa, saudara-saudara. Berdoa, nanti malam ada doa khusus, doa syafaat biasanya. Saya doakan semuanya. Gitu. Saya setiap malam gitu. Jadi memang hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan mulai berdoa dan berdoa dengan penuh keberanian. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan takut-takut lagi untuk berdoa. Saudara sudah dilayakkan untuk datang ke hadirat-Nya. Sudah ada tidak batas-batas lagi, sudah enggak ada seperti zaman perjanjian lama. Harus nabi yang berdoa masuk di bait Allah, diikat dengan tali. Kalau lihat talinya udah diam berarti udah mati, karena enggak layak di hadapan Tuhan. Kalau sekarang sudah ada Yesus menjadi perantara kita.
Langsung aja ngomong sama Tuhan, berdoa. Tapi ironisnya masih banyak juga orang yang gak mau berdoa. Itu masalahnya. Dan yang kedua saudara-saudara, harmonis dalam pokok permintaan doa kita. Ayat 14 bagian berikutnya, bagian B. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita harus ingat doa yang efektif meminta, mengajukan permohonan harus harmonis, selaras dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita bilang kita pengen keluarga yang harmonis, yang satu kehendak gitu, yang sama-sama. Tapi memang manusia susah untuk memperoleh satu kehendak gitu. Tapi kalau sudah berkeluarga kan disatukan, dua menjadi satu. Jadi harus memiliki satu kehendak. Nah, kita ketika mengajukan permohonan, berdoa kepada Tuhan, seharusnya permohonan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan gitu. Bukan tidak. Karena memang Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 katakan di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan suruh kita untuk meminta sama Dia, mencari Dia. Itu perintah Tuhan. Dalam Yohanes 16, mari kita lihat juga. Ini perintah Tuhan kepada kita. Ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan bilang minta dalam namaku, minta kepada Bapa pakai nama Tuhan Yesus. Makanya kalau berdoa jangan lupa nama Tuhan Yesus. Itu ada syaratnya juga. Jangan hanya doa cepat-cepat, buru-buru, gak pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bilang sampai sekarang ini kamu belum meminta kepada Bapa. Minta, berdoa sama Tuhan. Apa yang sedang digumuli, apa yang sedang menjadi permasalahan kita, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan pasti tolong gitu. Mengapa harus menyatakan permintaan kepada Tuhan? Bukannya kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia pasti tahu semua permintaan kita. Kenapa harus kita berdoa, ngomong, menyampaikan? Karena di sini dikatakan yang pertama, kita meminta kepadanya merupakan cara untuk menyatakan iman kita bergantung kepada Dia. Memang Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita, tapi Tuhan mau kita ngomong kepadanya itu dengan tujuan supaya Tuhan bisa lihat bahwa kita benar-benar bergantung dan berharap kepada Dia. Dengan kita mengungkapkan setiap pokok doa kita, menunjukkan manusia tidak bisa tanpa Tuhan. Manusia harus bermohon kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kita harus datang kepada Dia dengan berkata-kata, dengan berbicara, baik dalam hati atau dengan suara lantang. Jangan, udah gak perlu doa, kan Tuhan udah tahu, Dia maha tahu. Itu salah saudara-saudara. Yang benar kita harus ngomong, sampaikan. Karena itu wujud dari tindakan kita yang dimana bergantung sama Tuhan. Dan berikutnya saudara-saudara, kita harus sadar ketika kita sudah datang meminta sama Tuhan, berdoa, kita harus mengikuti sesuai dengan kehendaknya. Kenapa harus sesuai dengan kehendaknya? Karena kehendaknya lah yang paling terbaik buat kita. Kehendaknya lah yang paling indah buat kita. Dia tahu jalan kita yang terbaik yang mana. Seringkali kalau dalam kitab Amsal ada jalan kiri dan kanan. Jangan serong ke kiri atau serong ke kanan. Tuhan tahu jalan yang terbaik yang mana.
bukan yang kiri dan bukan yang kanan, tetapi yang lurus. Makanya kita harus berdoa kepada Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Selalu diakhiri sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik. Tuhan tahu masa depan kita apa yang akan terjadi, pasti. Nggak mungkin enggak. Makanya harus dialasi dengan kehendak Tuhan. Seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan, mari kita lihat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat kita apa. Makanya kita harus meminta segala sesuatu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mari kita lihat di dalam ayat berikutnya, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik, tapi kalau kehendak manusia seringkali banyak keinginan di hati kita, banyak permohonan dan sebagainya. Makanya seringkali Tuhan gak berikan kepada kita. Karena firman Tuhan katakan di sini, semua hal tentang dunia akan lenyap. Keinginan duniawi itu akan lenyap. Tetapi kalau kita mencari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Makanya kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan banyak maunya kita. Karena maunya kita enggak kekal. Maunya Tuhan pasti kekal dalam hidup kita. Ingat dalam Amsal 19 ayat 21 katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul saudara-saudara, saya secara pribadi banyak sekali keinginan dalam hati dan pikiran saya. Sangat banyak, pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Tapi harus ingat, Tuhanlah yang menentukan keputusannya. Keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Boleh kita memiliki banyak perencanaan dan sebagainya, tapi harus tahu, ingat bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Karena Tuhan tahu apa yang nanti Dia berikan kepada kita itu adalah yang sempurna, jalan yang benar. Jadi harus kita ingat, yang kedua, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sikap prolepsis dalam bersikap. Di ayat yang ke-15 katakan di sini, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara, kata prolepsis adalah gaya bahasa di mana orang yang mempergunakan lebih dahulu kata-kata sebelum peristiwa atau gagasan yang sebenarnya terjadi. Jadi seperti ketika kita mau di sini saya ada tulis contohnya, kalau seseorang mau belanja ke mall itu, satu keluarga biasanya belanja bulanan, biasa ada perjanjian sebelum belanja kita makan dulu ya. Itu sudah tahu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi baru sampai mall mampir makan dulu, baru belanja. Seperti itu, kita harus memiliki sikap prolepsis yang dimana kita akan tahu pasti akan dijawab. Karena ayat yang dikatakan bagian 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta,
maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dia akan mengabulkan segala yang kita minta dan kita sudah tahu dan kita akan memperolehnya gitu. Jadi kita sudah sadar, kita harus memiliki sikap yang dimana kita sudah memperolehnya walaupun kita belum mendapatkan secara fisik atau secara langsung dalam kehidupan kita. Tapi dalam sikap kita akan menerimanya gitu, memiliki sikap prolepsis dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang harus kita ingat di sini, lanjut, karena sudah menyadari bahwa dia pasti mendengarkan dan mengabulkan permintaan yang harmonis dengan kehendaknya, maka harus ada asumsi bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi sikap ini sangat penting, saudara-saudara. Ketika kita meminta, memohon segala sesuatu sama Tuhan, kita harus memiliki sikap yang dimana bahwa kita sudah menerimanya. Kita pasti akan menerimanya. Jangan ada ragu-ragu. Seringkali kan orang berdoa masih mikirnya jangan nggak dijawab Tuhan, atau kalau chat nggak dibalas nanti juga, seperti itu. Nanti Tuhan nggak menjawab doaku ya, percuma lah. Kalau kita mau minta sesuatu berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap yang dimana kita sudah menerima itu. Harus yakin dengan kuat, bukan enggak. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-15 gitu. Oke, saudara-saudara. Di sini saya ada punya kutipan yang sangat baik sekali, yang sangat bagus. Lanjut Bang Amos. Ada kutipan dari Christy Swain, dikatakan di sini, berdoa adalah urusan yang berbahaya, hasilnya pasti datang. Terus yang kedua dikatakan di sini, seseorang harus mengetahui kapan harus berdoa, amat terlambat bila perahu sudah berada di tepi air terjun. Jadi saudara-saudara harus ingat betapa pentingnya kita harus berdoa dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berdoa, hidup kita pasti berbahaya. Saudara-saudara, marilah di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani ini, mulailah kita berdoa dengan baik. Berdoa yang benar, yang dimana kita memiliki sikap yang datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, karena kita sadar, kita tahu sudah ada tidak batas lagi. Tuhan sudah menjadi jembatan buat kita untuk bisa menyampaikan setiap permohonan doa kita kepada Allah Bapa. Dan yang kedua, kita harus memiliki sikap yang harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kita datang kepada Tuhan yakin dan percaya bahwa kita sudah menerima apa yang menjadi keinginan yang kita sudah panjatkan, permohonan kita yang sudah kita panjatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berdoa. Ada hal-hal yang harus kami perhatikan di dalam kehidupan kami ketika kami berdoa kepada Tuhan, memohon, meminta kepada Tuhan. Ada syarat-syarat yang dimana harus kita lakukan Tuhan. Terima kasih melalui 1 Yohanes pasal yang ke-5 mengajarkan kami bahwa kami harus berdoa dengan penuh keberanian, kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menolong. Tidak ada batas lagi, tidak ada yang menghalangi kami lagi untuk datang kepadamu Tuhan. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan sudah menjadi jembatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa, mengungkapkan setiap pokok doa kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga hati yang mana untuk datang kepada Tuhan, bahwa kami harus sepakat, sehati, harmoni, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Seringkali kami banyak memiliki kehendak sendiri Tuhan, tapi kami akan percaya, kami tahu kehendak Tuhanlah yang terlaksana, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik buat kami semua. Tuhan tahu masa depan kami, jalan yang benar seperti apa buat kami.
Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami harus memiliki sikap yang dimana kami sudah memperoleh apa yang sudah kami sampaikan, sudah kami doakan, bahwa Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan kami semua, mengajarkan kami semua. Ampuni segala dosa hamba-Mu Tuhan, segala keterbatasan, kekurangan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman ini di hati kami semua. Allah Roh Kudus bekerja, dan kami tahu Engkaulah yang memberi pertumbuhan bagi kami semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, berkati setiap pergumulan mereka, setiap menjadi permasalahan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan campur tangan. Biarlah mereka terus mau datang kepada Tuhan. Pertumbuhan iman mereka Tuhan terus pelihara, Tuhan jaga, agar mereka terus mau datang kepada Tuhan, mau bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang mengalami penyakit yang dideritanya sangat berat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan, tangan Tuhan terus atasnya, memberkati dia, menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu berkuasa dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan segala penyakit apa yang dideritanya Tuhan. Karena kami akan percaya sumber segala sesuatu daripada-Mu Tuhan. Bahkan kesembuhan secara total itu daripada-Mu Tuhan. Tuhan menjamah tubuh-tubuh yang sakit, yang terbaring. Kami memberkati, Engkau memberkati juga Tuhan untuk negara kami ini. Biarlah Tuhan menolong, mulai dari pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah jamaah Tuhan, hikmat daripada Tuhan ada untuk negara kami ini. Biarlah negara kami ini bisa dipimpin dengan penuh damai, sukacita, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka dalam melayani Tuhan, dalam memberi diri untuk Tuhan. Tuhan pakai terus para misionari yang menyampaikan Injil. Tuhan terus memberi kekuatan agar Injil Tuhan bisa diberitakan di seluruh dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu Tuhan. Memberkati juga Bapak Gembala kami dengan Ibu Gembala. Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, beri kekuatan selalu, berkati pelayanan mereka, aktivitas mereka, kegiatan mereka. Biarlah Tuhan selalu melindungi, menyertai. Dan juga Tuhan semakin menambahkan hikmat bijaksana agar terus menjadi teladan bagi kami semua dan membimbing kami kepada firman-Mu. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Biarlah Tuhan selalu menolong, melindungi, menyertai. Biarlah keluarga hamba-Mu ini terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pokok doa kami ini, apa yang kami sampaikan Tuhan, biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Karena kami akan percaya kehendak Tuhanlah yang terbaik buat kami semua. Waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berdoa ya. Jadi ketika seorang anak lahir pasti dia didoakan. Ketika dia proses dewasa didoakan. Ketika dia sekolah juga doakan. Dia menikah, dia berkeluarga dan seterusnya sampai seorang meninggal pun didoakan. Jadi setiap manusia dari awal sampai akhirnya itu selalu ada dalam doa. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa doa. Jadi perkara sepele, saya flash disk saya jatuh dalam air dan dipasang kembali di laptop, nggak jadi aja saya doakan. Karena kalau nggak jadi ini masalah, dan itu benar-benar akhirnya membaik keadaan flash disk itu, karena itu bermasalah sangat kalau itu tidak jadi. Nah, di dalam
Ibrani 11 mengatakan bahwa sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari di dalam doa, dalam beribadah dan seterusnya. Jadi kita harus percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari waktunya kita mau bikin persembahan kita. Pada yang bertugas untuk mempersiapkan diri, kita mau angkat pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hati sebagai penyembah, mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai penyembah. Oh, mengalir di hatiku, di hatiku sebagai penyembahanku. Mohon kesediaan Pak Hendra untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Zakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, maupun pengalaman kita.
Amsal 3 ayat 18 mengatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ketika kita menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kita, maka Allah turut bekerja dalam segala aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kata Roma 8 ayat 28. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum. Tuhan tidak pernah melihat jumlah. Tuhan ingin setiap orang memberi dengan sukacita. Berkati juga bagian yang mengelola keuangan di gereja ini, supaya sesuai dengan yang baik menurut pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengumuman minggu ini tidak ada ya. Baik, mari kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau menerima berkat. Kita bangkit berdiri. Pada hambanya, Bapak Peter untuk mendoakan kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur anugerah Tuhan yang tidak pernah henti bagi kami. Bahkan dalam minggu ini kami akan menjalankan aktivitas kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera Allah akan memberkati kami semua, menyertai kami semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Tetap ku berkata Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan.